Selamat siang, saya Haspansari Dewi Sinuhu sebagai panitera. Sebelum dimulai sidang, saya akan membacakan beberapa tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut dimaksud suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan kasus posisi. Pada tanggal 24 Maret 2002, Alfred de Vretes lahir di Ambon, Maluku. Ia merupakan warga negara Indonesia yang beralamat di Jalan Kebun Cengkeh nomor 12 BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Timur, Alfred de Vretes bersama saksi Junifer Latekai dan Stefan Gesinai sedang minum minuman beralkohol atau sofi di rumah Stefan Gesinai, Komplek BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kemudian terjadi percakapan antara terdakwa dan Junifer Latekai mengenai Nova yang akan membayar harga kayu, di mana terdakwa mengancam Junifer dengan mengatakan, izin berbicara dalam bahasa Ambon, bicara sesabarang satalama beta pelose, yang artinya jangan berbicara sembarangan, nanti saya akan memukul kamu. Junifer Latekai kemudian menyodorkan wajahnya kepada terdakwa dan berkata, izin berbicara dalam bahasa Ambon, coba pukul. Yang direspon oleh terdakwa dengan memukul Junifer Latekai 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulutnya, mengakibatkan mulut Junifer berdarah. Setelah memukul, terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian. Pada tanggal 27 Mei 2024, Junifer Latekai menjalani pemeriksaan medis dan hasilnya dicatat dalam surat visum et repertum nomor 400.21-22-ver-RSUD-IU-P-2024 yang ditandatangani oleh Dr. Rizky Maulana. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek pada bibir dan gusi Junifer serta gigi goyang akibat kekerasan. Tanggal 28 Mei sampai 16 Juni 2024, terdakwa menjalani proses penyidikan oleh pihak penyidik. Tanggal 17 Juni sampai 26 Juli 2024, proses perpanjangan penuntutan umum dilakukan. Pada tanggal 19 Juli 2024, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan nomor 103-PIB-PN Ambon /12-2024 di hadapan majelis hakim. Terdakwa didakwa melakukan penganiayaan sesuai dengan pasal 351
8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pada tanggal 7 Agustus 2024, proses penuntutan umum berakhir dan persidangan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait termasuk saksi dan terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 103-B-2024-GN Ambon atas nama terdakwa Alfred de Freitas pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitera, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 103-B-2024-PN Ambon, di mana saya Muhammad Rabis Al-Ghafir SHMA sebagai Hakim Ketua dan rekan saya Hakim Anggota 1 yaitu Rita Zahra Kiahali SHMU dan Hakim Anggota 2 Siti Karimah Montoan SHMA sebagai Hakim Anggota 2. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 103-B-2024-PN Ambon atas nama terdakwa Alfred de Freitas pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia. Petugas, hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Untuk petugas sidang, terima kasih, kembali ke tempat. Baik, saudara, mendengar kami akan memulai. Apakah saudara dalam keadaan siap dan siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Siap dan siap yang mulia. Baik, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik? Iya yang mulia. Baik, mohon benar. Kami akan menanyakan kita saudara. Nama lengkap saudara? Alfred de Freitas yang mulia. Baik, tempat tanggal lahir saudara? Ambon 24 Maret 2002 yang mulia. Baik, alamat saudara? Jalan Gunung Cengkeh nomor 12, PT Danawa, Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Oke, kebangsaan saudara Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, agama saudara? Kristen Protestan yang mulia. Baik, pekerjaan saudara? Belum bekerja yang mulia. Oke, sebentar. Baik, apakah saudara tahu apa saudara ada di persidangan kali ini? Saya di sini karena kasus penganiayaan yang mulia. Baik. Baik. Berdasarkan pasal 54 KUHP, maka saudara berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apakah yang di sebelah kanan saudara ini merupakan penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silakan maju untuk menyerahkan kartu beracara serta surat kuasa khusus, dan kepada penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Baik, agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan dakwaan oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap dengan dakwaan ini? Siap yang mulia. Namun sebelum kami membacakan surat dakwaan, izinkan kami untuk memberikan surat salinannya kepada yang mulia sama penasihat hukum. Baik, silakan.
Baik Majelis Hakim yang mulia serta penasihat hukum yang kami hormati. Hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara 103-P/P-12-12/2024 dengan identitas terdakwa, nama lengkap Alfred De Vretes. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan bahwa terdakwa Alfred De Vretes pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Stephen G. Sinai, Komplek BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, terdakwa bersama dengan Junifer Latekai dan Stephen G. Sinai sementara minum minuman beralkohol. Setelah selesai minum saat itu, saksi Stephen G. Sinai masuk ke dapur rumahnya, meninggalkan terdakwa dan korban Junifer Latekai duduk di atas di teras rumahnya. Kemudian terdakwa berkata kepada Junifer Latekai, mohon izin untuk berbicara dengan bahasa Ambon. Nanti Nova bayar harga kayu parose, nanti dia sing ambil kayu lain nanti parose saja. Diartikan dalam bahasa Indonesia, Nova akan membayar harga kayu untuk terdakwa, namun kayunya tidak akan diambil Nova, ambil uangnya saja untuk kamu. Dan dijawab oleh terdakwa, mohon izin untuk berbicara bahasa Ambon. Jangan berbicara sabaran-sabaran talama bebu pulose. Diartikan, jangan berbicara sembarangan, nanti saya akan memukuli kamu. Selanjutnya, Junifer Latekai menyodorkan wajahnya kepada terdakwa dan berkata, coba pukul. Kemudian terdakwa langsung memukuli Junifer Latekai sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai mulut Junifer Latekai sehingga mengakibatkan mulutnya berdarah, dan setelah itu terdakwa lari dari tempat kejadian. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Junifer Latekai yang termuat dalam surat visum et repertum nomor 400.2071-2071-Per-RSUD IU-5-2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Rizky Maulana. Hasilnya sebagai berikut. Tampak 1 buah luka robek pada bibir bagian bawah dalam dengan ukuran diameter 0,5 cm. Tampak 1 buah luka robek pada gusi bagian bawah sebelah tengah dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm. Didapatkan gigi goyang pada gigi seri pertama sebelah kanan dan gigi seri kedua sebelah kiri bawah. Dengan kesimpulan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp405.000. Ambon, 19 Juli 2024. Penuntut umum Salsabila Purnomo SH MH LM, Wawade Sitri Indiani SH MH, dan Siti Sapnawajo SH MH. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum terhadap saudara? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah ada tanggapan atas dakwaan penuntut umum? Baik, dikarenakan tidak ada perubahan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka kami akan melanjutkan nota keberatan kami yang mulia. Baik, apakah kalian telah siap dengan nota keberatan kalian? Belum yang mulia. Baik, saudara memerlukan waktu berapa lama untuk menyatakan? Kami membutuhkan waktu 14 hari yang mulia. Baik, 14 hari. Baik, penuntut umum, bagaimana? Apakah kalian sepakat dengan waktu 14 hari yang diminta oleh penasihat hukum untuk menyatakan nota keberatan? Kami tidak sepakat ya mulia, karena menurut kami 14 hari itu adalah waktu yang cukup lama. Baik, karena tidak ada sepakat, maka kami majelis hakim akan dihubungi terlebih dahulu. Baik, karena memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan, maka kami putuskan untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam mempersiapkan untuk keberatan ini adalah 8 hari dari sekarang. Panitra, 8 hari dari sekarang tanggal berapa? 8 hari dari sekarang tanggal 26 Juli 2024 ya mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut tepat jam 11 ada agenda sidang yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik,
Sidang kita tunda 8 hari dari sekarang dan akan kita buka kembali pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2004 tepat pukul jam 11 waktu Indonesia Timur. Pada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan karena penetapan ini sudah resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditunda. Baik, sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 103/PP/2024/PN Ambon yang memeriksa terdakwa Alfrein de Freitas pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan kali ini? Saya siap dan siap. Baik. Agenda persidangan kali ini adalah dengan pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan keberatannya? Kami sudah siap yang mulia, namun sebelum kami membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, izinkan kami untuk memberikan salinan. Baik, silakan. Berhubung salinan sudah dibagikan, izinkan kami untuk dapat membacakan poin-poinnya saja dalam nota keberatan kami. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin sidang sekalian, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, bahwa berdasarkan pasal 143 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat undang-undang selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, bahwa suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang yang pertama, tindak pidana yang dilakukan, yang kedua, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, yang ketiga, di mana tindak pidana dilakukan, yang keempat, bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan, yang kelima, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang keenam, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut atau delik material, yang ketujuh, apakah ada yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atau delik-delik tertentu, dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Dalam dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan yang dalam dakwaannya dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan tersebut menurut hemat kami dapat disimpulkan dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terdapat kejelasan mengenai waktu dan tempat kejadian secara rinci, sehingga hal ini dapat dikatakan penuntut umum tidak cermat dan teliti dalam membuat dakwaan serta membuat dakwaan tidak terperinci, dan dapat mengakibatkan terdakwa tidak dapat memahami sepenuhnya perbuatan yang didakwakan dan tidak dapat mempersiapkan pembelaan yang memadai. Bahwa dari uraian fakta yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa yang didakwakan tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang digunakan pasal dalam dakwaan penuntut umum. Tindakan terdakwa yang memukul korban Junifer Latekai dapat dipahami sebagai reaksi emosional yang dipicu oleh provokasi dari korban tersebut yang menyodorkan wajahnya dan meminta untuk dipukul. Perlu diingat, reaksi emosional bersumber dari provokasi tersebut dan tidak semata-mata dilakukan oleh terdakwa. Bahwa luka yang dialami oleh korban Junifer Latekai berdasarkan hasil visum et repertum menunjukkan bahwa luka tersebut hanya sebatas luka
luka ringan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa merasa terancam oleh tindakan provokatif dari korban Junifer Lateka yang menyodorkan wajahnya dan meminta untuk dipukul. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan diri, meskipun dalam bentuk yang tidak profesional. Dan dalam kasus ini, terdakwa hanya melakukan pembelaan dan perlindungan untuk dirinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hansa. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Alfred de Freitas memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Alfred de Freitas untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara 103-P.B-2024-PN Ambon batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Alfred de Freitas tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equat et bono. Demikian eksepsi atas nama Alfred de Freitas kami baca dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan ini pada hari Rabu 26 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Ambon. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Rizka Maharani Tehuwayo SHMH, Cici Fariza Solisa SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, pada penuntut umum apakah ada tanggapan atas eksepsi milik penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, pada penasihat hukum apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Jika tidak ada, dengan demikian sidang akan kita tunda 7 hari dari sekarang. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang tanggal 1 Agustus yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut tepat jam 11 ada agenda sidang yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 7 hari dari sekarang dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 tepat pukul jam 11 waktu Indonesia Timur. Pada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap resmi. Olehnya itu, sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 103-B-24-PN Ambon memeriksa terdakwa Alfred de Freitas pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah penuntut umum dan penasihat hukum sudah hadir dalam persidangan? Sudah yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara berada siap dan siap untuk persidangan kali ini? Siap dan siap. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, maka hari ini agenda persidangan hari ini adalah pembacaan vonis putusan sela terhadap terdakwa. Olehnya itu kepada penuntut umum, penasihat hukum serta terdakwa mohon didengarkan dengan seksama. Putusan sela nomor perkara 103-PIT-12-12-2024-PN Ambon. Demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan pada tingkat pertama pada acara pemeriksaan umum telah menjatuhkan putusan sela pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 telah dibacakan putusan sela dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama Alfred de Freitas, NIK 8171021 800278001, tepat tanggal lahir Ambon 24 Maret 2002, alamat Jalan Kebun Cengkeh 012 BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pekerjaan, belum bekerja, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki. Di hadapan Hakim Ketua Muhammad Rafiz Al-Ghafi SHMH, Hakim Anggota 1 Yulita Zahra Gihali SHMO, Hakim Anggota 2 Siti Karmamatuan SHMH, Panitera Pengganti Haspan Sari D. Silihu SH, Jaksa Penuntut Umum Salsabila Purnomo SHMH LLM, Wawode Sitri Indriani SHMH, Siti Sarnawaju SHMH, Penasihat Hukum Terdakwa Rizka Maharani Tehuwayo SHMH, Cici Fariza Solisa SHMH, dan terdakwa Alfred de Freitas. Menimbang 1.
bahwa terdakwa Alfred De Freitas telah diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa yang kedua, bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Bahwa dalam eksepsi tersebut terdakwa mengemukakan beberapa alasan antara lain: 1. Ketidakjelasan mengenai waktu dan tempat kejadian. 2. Tindakan terdakwa yang dianggap sebagai reaksi emosional atas provokasi dari saksi. 3. Luka yang dialami saksi Junifer Latikai atau korban saksi Junifer Latikai tergolong luka ringan. 4. Tindak terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan diri. Mengingat 1. Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang syarat formil dan material surat dakwaan. 2. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 04-J-A-11-1993 yang mengatur tentang pembuatan surat dakwaan. 3. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pembelaan terpaksa. Memutuskan 1. Mengenai eksepsi terdakwa. Poin pertama, menyatakan bahwa eksepsi terdakwa Alfred De Freitas tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut. Poin pertama, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam rumusan, waktu dan tempat kejadian, namun hal ini tidak menghilangkan substansi dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Poin kedua, tindakan terdakwa yang memukul saksi atau korban Junifer Latikai meskipun dipicu oleh provokasi tetap memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poin ketiga, luka yang dialami oleh saksi atau korban Junifer Latikai meskipun tergolong ringan tetap merupakan akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Poin keempat, tindakan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah, mengingat bahwa tidak adanya serangan yang nyata dan mendesak yang dihadapi oleh terdakwa pada saat kejadian. Selanjutnya, menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga surat dakwaan tersebut dianggap sah dan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. 2. Perintah untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada sidang berikutnya untuk membuat pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi, alat bukti, ahli, dan terdakwa terkait pokok perkara yang didakwakan. Ketiga, keputusan lainnya. Untuk keputusan lebih lanjut mengenai pembuktian dan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan akan diputuskan dalam persidangan yang akan datang. Ambon, 1 Agustus 2024. Hakim Ketua Muhammad Rafiq Al-Ghafi SHMH. Hakim Anggota 1 Yunita Zahra Kihali SHMH. Hakim Anggota 2 Siti Karim Muhammad Duan SHMH. Tertanda Panitra Pengganti Kaspan Sari D. Sileru SH. Baik, sudah terdakwa. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atas putusan setelah dibacakan? Saya silakan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana kepada penasihat hukum? Apakah ada tanggapan? Baik, Yang Mulia, kami tetap pada keberatan kami, Yang Mulia. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah pada penuntut umum apakah ada yang disampaikan? Tidak ada. Baik, sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya, maka sidang hari ini akan ditunda hingga 8 hari ke depan. Panitra, 8 hari sekarang tanggal berapa? 8 hari dari sekarang tanggal 9 Agustus. Baik, pada bidang tersebut apakah ada persidangan lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 tepat jam 11 waktu Indonesia Timur. Pada para pihak diharapkan untuk hadir dan padanya sudah kemudian kembali karena penetapan ini telah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Diberitahukan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Demikian sidang ini akan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama
dengan nomor register perkara 103/P/2004/P namun memeriksa terdakwa Alfred De Freitas pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2004 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara kalian siap dan siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Saya siap dan siap yang mulia. Baik, sudah berbeda dari persidangan sebelumnya, maka persidangan kali ini agendanya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Pada penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti ini? Kami sudah siap yang mulia. Kami menghadirkan 2 orang saksi, diantaranya adalah saksi fakta dan saksi ahli, dan juga surat visum yang telah kami daftarkan ke depan keterangan. Baik, kepada saudara terdakwa mohon disampaikan pada siapa pun. Yang kepada penuntut umum silakan hadirkan saksi pertama di sidang kali ini. Baik yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Dr. Rizky Maulana ke ruang sidang. Silakan Bu. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Saya siap dan siap dalam mengikuti persidangan kali ini. Baik, kepada saudara saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kapabilitas saudara. Silakan. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan memberikan berita saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama saudara? Rizky Maulana yang mulia. Baik, tempat tanggal lahir saudara? Ambon 19 Juni 1985 yang mulia. Baik. Umur saudara? 39 yang mulia. Baik, agama saudara? Islam yang mulia. Baik, kebangsaan saudara Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik. Pekerjaan saudara? Dokter ahli forensik yang mulia. Baik. Saudara, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara sebelum memberikan keterangan, saudara akan nyanyi dulu sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Mohon berdiri. Petugas dulu sumpah, mohon maaf. Petugas dulu sumpah, mohon dibantu. Baik. Ulangi kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang sesuai dengan keahlian yang saya punya, yang sesuai dengan keahlian yang saya punya, dan tidak lain daripada yang yang sebenarnya. sebenarnya. Terima kasih. Selamat kembali. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan menanyakan minta saudara terlebih dahulu sebagai ahli. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Dapatkah Anda menyebutkan nama lengkap serta menjelaskan latar belakang Anda, pengalaman profesional Anda sebagai seorang ahli? Baik yang mulia. Nama saya Dr. Rizky Maulana. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saya telah berpraktek sebagai dokter forensik selama 15 tahun. Dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Aulusi yang dimana saya telah menangani berbagai macam kasus medis termasuk kasus-kasus trauma yang ada. Baik, bagaimana yang terlibat dalam kasus ini? Apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan atau perawatan terhadap terdakwa atau korban? Jika iya, kapan dan di mana? Baik yang mulia, saya terlibat dalam kasus ini karena saya melakukan pemeriksaan medis terhadap korban yaitu Junifat DKI pada tanggal 27 Mei 2024 di Rumah Sakit Aulusi setelah insiden yang terjadi di Rumah Sakit Umum Sina yang mulia. Baik. Apa jenis pemeriksaan yang dilakukan pada pasien? Apa hasil pemeriksaan tersebut? Dapatkah Anda menjelaskan jenis Anda yang benar? Baik yang mulia, saya telah melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan memeriksa luka-luka yang dialami oleh Junifat DKI. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka sobek pada gusi dan bibir serta gigi yang goyang. Diagnosis saya adalah cedera akibat kekerasan. Baik. Berdasarkan pemeriksaan Anda, apakah ada indikasi bahwa cedera atau kondisi medis tertentu disebabkan oleh tindakan terdakwa?
Apakah Anda dapat menjelaskan bagaimana Anda sampai ke kesimpulan tersebut? Baik yang mulia, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan dan luka-luka yang dialami oleh Junifer DKI, saya menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh Junifer DKI itu disebabkan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Efrain de Freitas ketika ia memukuli korban yang mulia. Baik. Baik, kepada saudara saksi, apakah ada hal lain yang akan perlu Anda klarifikasi dalam kasus yang Anda tangani? Baik yang mulia, saya ingin menekankan bahwa luka yang dialami oleh Junifer DKI itu disebabkan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saya siap memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Terima kasih mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda dapat menunjukkan bukti medis yang mendukung kesaksian Anda? Baik yang mulia, saya memiliki surat visum et repertum yang saya buat pada tanggal 27 Mei 2024 dan saya telah memberikannya kepada jaksa penuntut umum. Baik, silakan dari pihak JPU untuk maju ke depan memberikan hasil visum et repertum. Kepada penasihat hukum, silakan maju untuk melihatkan. Mana yang hasil mana yang saja? Ini hasil. Akan kembali ke hasil. Apakah ada hal lain yang perlu Anda klarifikasi atau tambahkan terkait kesaksian Anda? Baik yang mulia, saya rasa informasi yang relevan telah saya sampaikan dan saya siap memberikan keterangan yang lebih lanjut jika diperlukan. Baik. Pada penasihat hukum apakah ada yang Ada yang mulia. disilakan? Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan pemeriksaan Anda, apakah Anda mengikuti prosedur standar dalam melakukan pemeriksaan dan diagnosis? Baik, saya telah mengikuti prosedur standar dalam melakukan pemeriksaan dan diagnosis, dan saya memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dalam diagnosis akurat sudah saya ikuti sesuai dengan pedoman medis yang ada. Apakah Anda merasa bahwa tindakan yang Anda lakukan sesuai dengan etika kedokteran? Baik, saya yakin semua tindakan yang saya lakukan selama melakukan pemeriksaan dan diagnosis sudah sesuai dengan etika kedokteran, dan saya memberikan keterangan kepada pasien dan pihak berwenang adalah akurat yang berdasarkan fakta yang saya temui dalam pemeriksaan. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Baik. Jadi semua apakah ada tanya? Tidak ada yang belum. Jadi saudara, sebelum kami berakhiri, apakah ada yang saudara sampaikan? Silakan yang mulia. Oke, terima kasih keterangan saudara. Kami harap saudara memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara ketahui. Terima kasih. Silakan bagi dia mengambil yang saudara. Dan silakan. Baik, pada penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang berikutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Stefan Sinayan ke dalam ruang sidang. Silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah saudara berkeadaan sehat dan siap untuk berbicara kali ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap yang mulia. Oke, apakah saudara dapat membahas dengan baik? Bisa yang mulia. Baik, saudara, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan menanyakan data saudara terlebih dahulu. Oleh karena itu, mohon bagi untuk dan diberikan kartu identitas saudara. Terima kasih. Silakan bertanya. Nama saudara, Stefan Lurusna yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Ambon 16 Januari 2002 yang mulia. agama, Kristen Protestan yang mulia. kebangsaan Indonesia, betul ya? Betul ya. Alamat saudara, Komplek PT Kanawa, Lorong Lawa, nomor 14, Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
Baik, mohon diperhatikan, saya akan mengulangi. Apakah saudara ada ikatan keluarga dengan terdakwa? Tidak ya. Baik, saudara menurut 160 ayat 3 KUHP sebelum saudara memberikan keterangan, kami akan meminta saudara untuk memberikan kesaksian sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baik, mohon berdiri. Tulis sumpah, mohon dibantu. Baik, saudara saksi, ikuti lafaz yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tiada lain daripada sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Saya sudah saksi mengatakan apa yang sudah diketahui dalam kasus ini. Yang saya ketahui tentang kasus ini yaitu adanya penganiayaan terhadap teman saya yaitu Jennifer Latika yang mulia. Oke. Kepada penuntut umum apakah ini Ada yang mulia. disiapkan? Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi bisa menjelaskan secara rinci pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur pada saat bersama saudara terdakwa korban di rumah kediaman saudara pada saat itu? Baik. Jadi pada awalnya saya bersama korban dan terdakwa duduk di rumah saya dan minum minuman beralkohol yang jenisnya itu Sofi. Terus setelah selesai minum, saya pergi ke dapur dan meninggalkan korban dan terdakwa. Pada saat saya di dapur, saya mendengar perdebatan antara korban dan terdakwa membahas tentang uang kayu yang dimana dalam percakapan tersebut saya mendengar bahwa korban berkata kepada terdakwa dalam bahasa Ambon ini ya. Baik, Yang saya dengar itu korban mengatakan kepada terdakwa posisi musa ambil kayu, posisi ambil uangnya saja. Terus terdakwa bilang kepada korban posisi mulai bicara sabar-sabaran yang dia posisi. Terus korban berkata kepada terdakwa coba saya pukul. Pada saat itu terjadi kesakitan dari korban dan saya lari keluar melihat korban sudah tergeletak jatuh dan terdakwa sudah tidak ada di teras saya dan saya membawa korban pergi ke rumah sakit. baik. Saksi, apakah pada saat kejadian sore itu ada orang lain selain saksi? Baik, saya rasa tidak. Saya tidak melihat siapapun di sana. Baik, apakah sebelum kejadian ini saudara saksi pernah melihat apakah saudara saksi pernah melihat ada perkelahian antara saudara korban dan saudara terdakwa? Baik, sebenarnya kami berteman sudah cukup lama, namun saya tidak pernah melihat korban dan terdakwa berkelahi. Baik, saudara, apakah benar pada saat saudara mengantarkan saksi Jennifer ke rumah sakit, apakah di rumah sakit saudara tidak melihat saudara terdakwa berada di sekitar area rumah sakit? Baik, saya tidak melihat terdakwa berada di rumah sakit, baik dari pengantar korban dari rumah sakit sampai keluar, saya tidak melihat terdakwa berada di area rumah sakit tersebut. Baik yang mulia, mohon menjadi pertimbangan yang mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi menolong korban dengan melampirkan alat bukti berupa nomor 400.2021-Ver-PRS-IU-5-2024 berupa surat visum dari hasil pemeriksaan korban di rumah sakit yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang berikutnya? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, menurut saudara saksi, apakah korban dan terdakwa pernah mempunyai masalah pribadi yang Anda tidak ketahui, dan apakah terdakwa mempunyai dendam pribadi terhadap korban sebelum kejadian ini terjadi? Baik, setahu saya terdakwa dan korban itu tidak mempunyai masalah ataupun dendam pribadi karena pertemanan mereka itu baik-baik saja. Jadi, apakah benar saudara saksi tidak melihat orang di sekitar tempat kejadian sekalipun tetangga saudara mengingat di situ daerah perumahan yang cukup dan lumayan ramai? Baik,
Setahu saya pernah melihat tetangga saya, namun saya tidak terlalu fokus kepada tetangga saya karena saya hanya fokus kepada teman saya di Desa DKI yang sudah terpilih hati-hati di rumah saya. Baik, kami rasa cukup dengan ini. Baik, saudara saksi, sebelum kami mengakhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Jika ada Baik, karena tidak ada, akan bisa cukup. Terima kasih atas kesaksian saudara. Saudara diperkenalkan untuk ruang sidang. Silakan maju untuk menikmati sidang. Dan untuk sidang mau dibantu. Baik, kepada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin hadirkan? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan kembali dulu di kursi kanan. Baik, jika tidak ada saksi ataupun ahli dari penuntut umum lagi, maka yang selanjutnya adalah pembuktian dari penasihat hukum. Dan untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyampaikan alat buktinya, maka kami dari majelis hakim merasa bahwa 7 hari cukup untuk menyiapkan alat bukti. Dengan demikian, maka sidang hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang tanggal 16 Agustus yang mulia. Tepat pada hari tersebut apakah ada agenda sidang yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Dan kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa resiko pemilihan karena penetapan ini sudah resmi. Dengan demikian, sidang dia akan disidang. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 103-PB-2004-PN Ambon yang memeriksa terdakwa Alfred de Freitas pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum Anda. Dan kepada penasihat hukum silakan untuk hadirkan saksi. Baik yang mulia, saksi dari penasihat hukum terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Petugas sidang mohon dibantu. Baik, saudara, apakah saudara sudah siap dan siap untuk persidangan kali ini? Saya ada sebagai persidangan ini. Baik, sebelum kami mulai, kami minta agar saudara untuk maju dan memberikan kartu identitas saudara. Terima kasih. Baik, saudara, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan mainkan dengan saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama saudara, tempat tanggal lahir, alamat saudara, agama saudara, kebangsaan saudara Indonesia, benar? Baik, pekerjaan saudara. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara sebelum dimintai keterangannya, saudara akan dimintai untuk diangkat sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Baik, dimohon berdiri. Ketika sudah bersumpah, mohon dibantu. Baik, saudara ikuti lafaz yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup silakan. Saudara duduk kembali bersumpah. Terima kasih, kembali ke tempat. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Baik. Apa yang Anda ketahui dari perkara kali ini? Baik, yang saya mengetahui terjadinya perkelahian antara dua lelaki yang sebelumnya sedang mengobrol sambil mengeras. Baik.
apakah ada yang ditanya? Ada yang mulia. Baik, terima kasih mulia. Kepada saudara saksi, pada pukul berapa saudara melihat terdakwa bersama korban Julia? Katakan. Pada pukul 18 tepat, waktu saya sedang mendengarkan saya. Apakah saudara bisa memberikan keterangan secara lengkap bagaimana saudara menyaksikan kejadian tersebut pada hari itu? Sebelum peristiwa terjadi pada pukul 17 tepat, saya melihat saudara terdakwa, korban dan maupun saksi sedang mengobrol sambil minum keras di depan rumah saudara Stefan. Lalu kemudian pada pukul 18 tepat, saya mendengar adanya suara coba pukul beta. Lalu kemudian saudara saya tidak berpikir. Dari saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Sudah cukup yang mulia. Baik. Pada penuntut umum apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik. Pada saudara terdakwa apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Baik, saudara saksi, sebelum kami menutup, apakah ada lagi keterangan lain yang ingin kami berikan? Baik, saudara diperkenalkan untuk mendengarkan ruang sidang. Saya maju dan mengambil kartu yang persidangan. Tugas sidang mohon dibantu. Baik. Sebelum kita lanjut, apakah masih ada yang disampaikan penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah masih ada saksi atau ahli yang ingin saudara hadirkan di persidangan kali ini? Tidak ada yang mulia, cukup. Baik, dikarenakan tidak ada saksi ataupun ahli dari penasihat hukum, maka kami akan memeriksa terdakwa. Pada terdakwa, disilakan untuk duduk kembali di persidangan. Baik, mohon perhatiannya dan yang memeriksa terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa? Siap. Baik, banyak penutup apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara, pada tanggal setelah peristiwa itu terjadi, apa benar saudara melarikan diri? Ya, saya melarikan diri. Pada saat kejadian, kenapa saudara tidak langsung memanggil saudara Evan dan bersama-sama membawa korban ke rumah sakit? Malah justru saudara melarikan diri pada saat korban membutuhkan bantuan saudara. Ya, karena saya panik, saya tidak dapat berpikir lagi saat saya takut. Saya ingin sekali menolong korban, akan tetapi saya merasa bahwa saya akan begini karena saya juga dipengaruhi oleh minuman keras. Baik, saudara mengatakan saudara ingin membantu, tapi kenapa saudara tidak menjenguk ataupun meminta maaf melalui telepon kalau saudara takut tertangkap? Apakah saudara mempunyai dendam pribadi kepada korban? Saya tidak pernah memiliki dendam pribadi kepada korban. Mohon diizinkan pertimbangan yang mulia bahwa terdakwa tetap saja dinyatakan bersalah karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang mulia. Sudah cukup yang mulia, terima kasih. Baik, apakah penasihat hukum ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia, kami cukup. Baik, pada penuntut umum apakah ada yang ditambahkan lagi? Tidak yang mulia, cukup, terima kasih. Pada penasihat hukum apakah ada yang ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Baik, dengan demikian proses pemeriksaan ini telah selesai. Maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir. Kami akan memberikan putusan akhir dalam waktu yang telah ditentukan. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 Agustus yang mulia. Apakah ada agenda sidang lainnya pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 7 hari dari sekarang dan akan dibuka kembali pada tanggal 23 Agustus 2024 tepat pukul jam 11 waktu Indonesia Timur. Pada para pihak yang untuk hadir tanpa adanya pemanggilan karena penetapan ini sudah resmi. Olehnya itu, sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 103 dari IP dari 2024 dari PN Ambon yang memeriksa terdakwa Alfred De Freitas pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Petugas mohon hadirkan terdakwa di dalam ruang sidang. Baik, penuntut umum apakah korban hadir dalam persidangan kali ini? Korban hadir yang
Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan hari ini? Saya siap dan siap memberi. Baik, sesuai dengan berita acara pada persidangan yang sebelumnya, maka agenda persidangan kali ini ada pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Yaitu kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum dan juga pengunjung sidang mohon didengarkan dengan sesat. Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor perkara 103/PB/2024/PN Ambon demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan menyelidiki perkara tindak pidana penganiayaan pada tingkat pertama pada acara pemeriksaan umum telah putuskan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, telah dibacakan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama Alfred De Vretes, NIK 817-1021-800-27-8001, tepat tanggal lahir Ambon 24 Maret 2002, alamat Jalan Kebun Jengke, nomor 12 BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pekerjaan belum bekerja, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan. Di hadapan Hakim Ketua Muhammad Rafiz Al-Ghafi, SHMH, Hakim Anggota 1 Binta Zahra Halid, SHMH, Hakim Anggota 2 Siti Karimah Manduan, SHMH, Panitera Pengganti Aspan Sari Desilu, SH. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum Salsabila Purnomo, SHMH, LLM, Wode Siti Indriani, SHMH, Siti Safna Wajo, SHMH, Penasihat Hukum Rizka Maharani Tehwayo, SHMH, Cici Fadila Solisa, SHMH, dan terdakwa Alfred De Vretes menimbang 1. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp405.000. 2. Bahwa berdasar fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Rumah Sakit Stefan G. Sinai, terdakwa Alfred De Vretes melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Junifer Latikai dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka robek di bagian bibir dan gusi serta gigi korban mengalami goyang. Selanjutnya, bahwa kejadian bermula setelah terdakwa, saksi korban dan saksi Stefan G. Sinai mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan terdakwa tersinggung oleh ucapan saksi korban. 3. Bahwa alat bukti surat berupa visum et repertum nomor 400.7.22.2071 mohon maaf .22-22-ver-RSUD-IU-5-2024 yang ditandatangani oleh Dr. Rizky Maulana menunjukkan bahwa korban mengalami 2 luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada bibir dan gusi serta gigi yang goyang. 4. Bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. 5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengingat 1. Ketentuan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp405.000. 2. Ketentuan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang kewajiban hakim dalam menjatuhkan putusan. 3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. 4. Hal-hal yang memberatkan terdakwa. Poin pertama, tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka pada korban. Poin kedua, korban tidak memaafkan terdakwa. 5. Hal-hal yang meringankan terdakwa. Poin pertama, terdakwa bersifat kooperatif selama proses persidangan.
Poin kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka hakim memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Alfrein de Freitas telah terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alfrein de Freitas dan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500. Ambon, 23 Agustus 2024, tertanda Hakim Ketua Muhammad Rafiq Al-Ghaffi SHMH, Hakim Anggota 1 Wita Zahra Kihali SHMH, Hakim Anggota 2 Siti Karimamantuan SHMH, tertanda Panitera Pengganti Haspan Sari DC Leho SH. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kepada para pihak untuk tetap menyepakati dan mengakui bahwa putusan akhir ini merupakan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dari majelis hakim. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.